Ken Sagopi, seri 202, Rarasati Rabi. Namun Dewi Surtikanti tetap teguh. Ia lebih baik bunuh diri daripada harus menuruti kemauan Prabu Kolokarno. Dewi Surtikanti sungguh sedih. Ia mengira tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa ia diculik oleh Prabu Kolokarno dan Kidanganti sampai di negeri Awonggo. Jika ada yang mengetahui, pasti ayahnya Prabu Salyontoko telah mengirim prajurit untuk membebaskannya. Namun kini ia masih tersandra di negeri orang. Ia selalu memikirkan nasib Basukarno yang ketika itu dihadapkan kepada ayahandanya sebagai terdakwa seorang pencuri. Seandainya ketika itu Basukarno masih bersamanya, tentu tidak akan terjadi peristiwa ini. Ia mengira saat ini Basukarno pasti sedang ditahan di penjara Mondoroko sebagai seorang durhaka. Ia mulai kehilangan harapan. Kecil kemungkinan ada yang bisa menyelamatkannya. Satu-satunya pilihan adalah bunuh diri. Bahkan ia pun tidak mau makan dan minum. Kidanganti tidak bosan membujuk, namun juga menekan dan mengancam. Sementara itu prajurit perbatasan yang telah berhasil mencegah para Kurawa memasuki telah Awonggo tidak mengira bahwa dua orang kesatria telah lolos dari pengamatan. Bahkan kini mereka telah sampai di Kaputren Awonggo dengan aman. Mereka berdua berhasil menyelinap masuk sampai ke tempat Dewi Surtikanti di Sandra. Alangkah gembiranya Dewi Surtikanti melihat kelibatnya Basukarno dan Raden Harjuno. Sehingga tanpa sadar ia berteriak, "Kang Mas Basukarno, selamatkan aku!" Kidanganti yang menyadari kehadiran seseorang segera bersiaga. Namun dua orang kesatria telah berada di hadapannya. Kidanganti segera menyerang orang yang paling dekat dengannya, Raden Harjuno. Kemudian terjadilah pertempuran antara Kidanganti melawan Raden Harjuno. Sedangkan Basukarno menyelamatkan Dewi Surtikanti. Keributan di taman itu telah mengundang para prajurit untuk mengepungnya. Dan yang lain melaporkan kepada Prabu Kolokarno. Prabu Kolokarno marah bukan buatan. Ia segera menuju ke Kaputren. Ketika itu pertempuran antara Kidanganti melawan Raden Harjuno tengah berlangsung dengan sengitnya. Prabu Kolokarno hanya sesaat memperhatikannya, kemudian bergegas ke tempat Dewi Surtikanti ditawan. Yang ia dapati, Dewi Surtikanti telah dilindungi oleh seorang perjaka. Terjadilah percakapan singkat sehingga tahu siapa yang datang dan untuk apa mereka datang. Wahahaha, kalian berdua terlalu berani masuk ke kandang macan. Kalian tak mungkin bisa lepas dari tempat ini. Sesumbar Prabu Kolokarno, lihat kawanmu yang kau sebut Harjuno itu pasti akan dibantai oleh senopatiku yang sakti Mondraguna, walau ia seorang wanita. Imbuh Prabu Kolokarno. Apapun yang terjadi, Dewi Surtikanti harus aku selamatkan. Jawab Basukarno. Kaulah yang harus aku bunuh, bentak Prabu Kolokarno sambil menyerang Basukarno. Setelah meminta kepada Dewi Surtikanti untuk menjaga diri, Basukarno segera melayani serangan Prabu Kolokarno. Terjadi dua lingkaran pertempuran di halaman depan Kaputren. Kidanganti melawan Raden Harjuno. Sedangkan di halaman samping, Prabu Kolokarno melawan Basukarno.
Kidanganti terbukti memang seorang senopati wanita yang tangguh. Ia lebih mengandalkan kelincahannya. Gerakannya bagai burung Sri Gunting yang menyambar-nyambar dari segala arah, liat dan licin bagai seekor belut. Sulit untuk dipukul maupun ditangkap. Pukulan Raden Harjuno tak pernah mengenai sasaran. Bersambung. Tekad seorang kesatria untuk mendapatkan seorang wanita rela mengorbankan nyawa.